Nah, sejak si mujahid ini keluar dari rumahnya, sejak itu orang yang ingin berpacu dalam pahala, yang tidak ikut berperang di jalan Allah, dia stay saja di rumahnya, atau di masjid di kampungnya. Dia solat, ya, solat malam, solat siang, solat malam, enggak berhenti-berhenti, enggak istirahat, ya. Dan dia puasa, tidak ada yang tidak puasa. Seolah-olah siang puasa, malam puasa, siang puasa, malam puasa. Dan dia membaca ayat-ayat Allah, enggak berhenti-berhenti, tidak dihentikan oleh makan, tidak dihentikan oleh tidur, tidak dihentikan oleh apapun aktivitas yang lain, termasuk BAB, BAK dan sebagainya. Ada yang sanggup. Makanya ketika Nabi berkata la tastati'unahu, kalaupun ada, kalian semuanya tidak akan sanggup mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaAllah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care, ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1, ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahadil fardis samadil ladzi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki hadis yang ke-11 dari kitab kita Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah, ya, 40 hadis pilihan tentang keutamaan melaksanakan ibadah dan amalan perjuangan jihad di bumi ribat dan jihad Baitul Maqdis Palestina. Sekarang kita hadis yang ke-11, temanya adalah Mathalul Mujahidi kamathalis sha'imil qa'im. Perumpamaan orang yang sedang berjihad itu adalah seperti orang yang melaksanakan puasa tidak lepas-lepas, dan seperti orang yang melaksanakan ibadah malam atau sholat tidak berhenti-berhenti. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan semoga saja Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla, ya Rasulullah, apakah ada
amalan yang bisa mengimbangi amalan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan orang yang angkat senjata berperang untuk melawan musuh-musuh kafirin yang jahat, zalim, yang aniaya, memerangi dan menjajah umat Islam. Dan dia berperang itu niatnya karena mengangkat kalimat Allah, karena membela agama Allah, karena membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Ya Rasulullah, orang yang berperang antara dia membunuh atau dia dibunuh, ini ada amalan lain yang kalau kami lakukan imbang pahalanya. Nabi menjawab, qala la tastati'unahu, pasti kamu tidak sanggup melaksanakannya. Kalau saya jelaskan kepada kalian kalian tidak ada yang akan sanggup mengerjakannya. Qala, orang itu bertanya kembali. Ya, qala, ya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, fa'adu alaihi marratain. Ternyata orang-orang yang mendengar itu penasaran dan mereka mengulang kembali bertanya 2 kali, atau thalathan, atau sampai 3 kali bertanya. Kullu dzalika yaqul, seluruh pertanyaan itu ditanggapi oleh Nabi SAW dengan kata-kata yang sama. La tastati'unahu, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Kalau saya katakan ada, kalian tak akan mampu melaksanakannya. Wa qala fi tsalitsah, barulah jawaban yang ketiga, Nabi berkata, mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, kamathalis saimil qaimi alqaniti bi ayatillah. Perumpamaan orang yang sedang berjihad, angkat senjata berperang seperti hari ini di Palestina, itu dibandingkan dengan orang yang beribadah sama dengan orang yang puasa dan tidak pernah lepas-lepas puasanya. Lalu dia berdiri solat, apakah solat tahajud di malam hari ataukah solat duha dan solat. Intinya dia tidak berhenti dan tidak putus-putus dari solatnya. Al-qaniti bi ayatillah, dia orang yang membaca ayat-ayat Allah enggak putus-putus. La yafturu min siyam wala salah, dia tidak pernah renggang, dia tidak pernah memutuskan, dia tidak pernah istirahat dari melaksanakan puasanya, dari melaksanakan salatnya, dari melaksanakan baca Qur'annya. Enggak putus-putus, lanjut terus hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sehingga si mujahid pulang dari berperang di jalan Allah, pulang sampai ke rumahnya. Jadi saudara dan sahabat yang tercinta, wajar kalau Nabi bersabda, kalau saya katakan ada, lalu kalian ingin mencoba melakukannya, tidak akan ada yang satu pun yang akan lulus. Tidak ada satu pun dari kalian akan sanggup mengerjakannya. Coba bayangkan, sejak mujahid keluar dari rumah, dia tidak pulang kecuali antara 2 keadaan. Imma dia sudah memenangkan pertarungan atau perang selesai, atau imma dia memang ditugaskan pulang oleh komandannya karena 1-2 hal keadaan emergensi, atau imma dia syahid. Nah, sejak si mujahid ini keluar dari rumahnya, sejak itu orang yang ingin berpacu dalam pahala, yang tidak ikut berperang di jalan Allah, dia stay saja di rumahnya, atau di masjid di kampungnya. Dia sholat, sholat malam, sholat siang, sholat malam, enggak berhenti-berhenti, enggak istirahat, Dan dia puasa, tidak ada yang tidak puasa, seolah-olah siang puasa, malam puasa, siang puasa, malam puasa. Dan dia membaca ayat-ayat Allah, enggak berhenti-berhenti, tidak dihentikan oleh makan, tidak dihentikan oleh tidur, tidak dihentikan oleh apapun aktivitas yang lain, termasuk BAB, BAK dan sebagainya. Ada yang sanggup. Makanya ketika Nabi berkata la tastati'unahu, kalaupun ada, kalian semuanya tidak akan sanggup mengerjakannya. Jadi kalau begitu saudara dan sahabatku yang tercinta, saudara-saudara sahabatku yang mulia, saat kita tahu seperti ini agungnya pahala orang sedang berjihad di jalan Allah, maka tentu saja kita cemburu, kita iri, dan kita tetap ingin terhitung sebagai orang yang di mata Allah ikut berjihad, supaya bisa mendapatkan pahala yang sebegini hebat dan tidak bisa disaingi dan tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun. Bahkan haji yang mabrur tidak akan bisa mengimbangi pahala orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita ditanya atau bertanya, apakah ada peluang kami berjihad ke jalan Allah untuk ke Palestina?
Maka jawabannya ada. Gimana caranya? Jawabannya adalah hadis Nabi SAW, ya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa saja yang ikut membiayai, siapa saja yang ikut mensponsori, siapa saja yang ikut membantu orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah, fahuwa ghazi, maka dia terhitung sebagai orang yang sedang berperang di jalan Allah. Berarti ada solusinya tentunya. Sebagai orang Indonesia yang memang jalan kita menuju ke sana itu kayaknya ketutup, ya. Dan memang kami sudah bincang-bincang dengan para pejuang juga di sana. Mereka berkata, ketika kami bincang dengan pimpinan dan presiden para pejuang di sana, mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Kalian orang Indonesia tak usah datang bantu kami mengusir penjajah, bantu kami merdekakan Palestina, tak usah ikut secara fisik. Kalian tak usah ikut-ikutan di garda terdepan, berdarah-darah bersabung nyawa mengusir penjajah Zionis Israel ini. Kalian tidak usah ikut secara fisik, tetaplah di tanah air kalian. Kalau kalian yang datang secara fisik, kalian mungkin membuat kami repot untuk menjaga kalian. Kami yang susah oleh kalian. Jadi tetap di tanah air kalian. Yang kami mau, bila kalian ingin mendapatkan pahala seperti yang kami dapatkan, adalah tetaplah kalian hidup normal bersama keluarga kalian, tetaplah kalian mencari nafkah secara normal dan baik. Sebahagian dari rezeki yang Allah titipkan pada kalian, kirimkan kepada kami. Dengan itu kami akan pakai berjuang di jalan Allah. Dengan titipan dan harta yang kalian berikan untuk kami bawa untuk perjuangan di jalan Allah, untuk jihad fisabilillah ini, maka seberapa yang Allah berikan kepada kami pahala, sebanyak itu pula kalian mendapatkan dari Allah pahala itu. Kalau kami di mata Allah adalah mujahid fi sabilillah, kalian di mata Allah adalah mujahid fi sabilillah. Barulah mereka membaca hadis, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memodali, siapa yang membekali, siapa yang membiayai, siapa orang yang mensupport, ya, siapa yang mendanai orang yang sedang berperang di jalan Allah, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah. Simple, sederhana. Kita tidak usah bersabung nyawa, kita tidak usah berdarah-darah di medan tempur, kita tidak usah susah-susah meninggalkan keluarga, mengambil segala risiko yang sangat-sangat tidak terperikan dan tidak terduga-duga. Maka tetaplah di tanah air, kirimkan. Alhamdulillah, dalam hal ini insya Allah Ta'ala komitmen kita bersama Uzma Care untuk Palestina, kita tetap akan berjuang bersama menuju kemerdekaan Palestina. Maka kami mengajak, mengimbau, jangan ada di antara kita satupun saja yang menyia-nyiakan peluang dan kesempatan ini. Di Uzma Care for Free Palestine, kita tetap akan membersamai perjuangan ini sampai merdeka, sehingga pahala jihad ini kita dapat menikmatinya. Bayangkan, mujahid sejak dia pergi berjihad, emangnya ada sebulan 2 bulan mereka berjihad? Kayak yang kemarin aja itu udah 15 bulan mereka berjihad. Dan itu tidak pernah putus, walaupun berhenti perangnya, mereka tetap dalam status orang yang bersiap siaga dalam perang, dalam bersiap siaga dalam jihad. Status mereka tetap mujahid fisabilillah. Artinya hampir-hampir seumur-umur hidup mereka salat nggak putus-putus, nggak berhenti-berhenti, baik malamnya, baik siangnya, puasa nggak putus-putus, nggak berhenti-berhenti, baca ayat-ayat Allah, kitabullah, nggak putus-putus, nggak berhenti. Dan itu pahalanya mengalir seperti seperti itu untuk yang sedang berjihad. Kita peluangnya juga dikasih oleh Allah, asal kita mau saja. Kalau kita memang termasuk orang yang rakus, tamak dan loba dengan pahala, inilah dia pahala yang terbesar, membiayai dan berinfak fisabilillah untuk para pejuang yang sedang berjihad di jalan Allah, wabil khusus negeri Palestina. Dan saat ini kita tahu tidak ada jihad yang paling agung, tidak ada jihad yang paling suci, jihad yang paling murni melebihi jihad yang hari ini terjadi di bumi Syam, wabil khusus Baitul Maqdis Palestina. Mari bergabung dan merapat dalam perjuangan ini tanpa ada ragu. Walaupun kita tidak mampu memberikan dalam jumlah yang sangat besar, tetapi selama kita mampu memberikan setengah daripada apa yang kita hasilkan, atau minimal itu 10% dari apa yang kita hasilkan dari harta yang kita tabung, kirimkan 1/10% umpamanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam hitungan orang yang di mata Allah berjihad di jalan Allah. Semoga imbauan ini, apalagi di bulan Ramadan,
lebih membuat kita bergairah dan bersemangat untuk termasuk di antara para pejuang di jalan Allah di Uzmakir 716-764-003, dan ini niatkan sekali lagi membantu kemerdekaan dan perjuangan di bumi Palestina. Barakallahu fikum, jazanallahu iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.